Alhamdulillahilladzi amarna binuzuli jama'ah wa nahana 'anil tafarruq. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dari amaliyah kita di bulan Ramadan, sehingga tentu kita sama-sama menginginkan sholat berjamaah. Karena lagi-lagi saya melihat para ikhwan di beberapa masjid setelah Ramadan mereka masih komit dengan sholat berjamaahnya. Nah, bagaimana dengan di masjid kita? Ya silakan para ikhwan yang menilai sendiri. Jangan orang lain yang dinilai, diri kita sendiri yang dinilai para ikhwan. Kemudian kalau penilaian secara umum bagaimana nilai keberhasilan saum kita dalam Ramadan? Beberapa ustadz yang saya ikutin dan beberapa umaro yang sudah menyampaikan, minimal para ikhwan mengambil ukuran keberhasilan kita dalam Ramadan itu di Ali Imran 134. Mengambil contohnya di situ para ikhwan. Apa coba di sono? Kan Allah menyatakan di 133-nya, 134 itu menerangkan tentang 133. Itu disimpulkan adalah hasil Ramadan. Gitu para ikhwan. Apa kata Allah di surat Ali Imran 133? Allah menyatakan gini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan bersegeralah kamu kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata orang bertakwa itulah orang yang saumnya berhasil. Gitu. Orang yang saumnya sukses, la'allakum tattaqun, tempatnya surga. Seluas langit dan bumi. Tandanya apa? Gitu para ikhwan. Tandanya apa? Allah terangkan di dalam surah ayat 134-nya. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bosan-bosan terserah pada ikhwan. Yaitu orang yang mau infak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dengan kata lain, infak untuk kita orang yang saumnya berhasil itu tidak ada kata tidak. Jangan sampai ada alasan infak gak punya duit. Itu bukan orang yang bertakwa lagi. Infak kok gak punya duit. Rokok gak pernah alasan gak punya duit. HP pulsa kuota gak pernah ada alasan gak punya duit. Tapi kenapa infak kok mau beralasan gak punya duit? Padahal dari survei membuktikan para ikhwan, orang kalau sudah mati kemudian ditawarkan, kalau kamu diberikan kesempatan hidup apa yang kamu mau lakukan? Orang yang udah mati tanya begitu. Ternyata begitu dia mau dibangunkan, ditawarkan apa yang kamu mau lakukan? Bukan haji, bukan umroh, bukan sholat, bukan puasa. Tapi apa para ikhwan? Sedekah yang dia mau miliki. Coba para ikhwan. Maka pantas kalau Allah memilih tanda yang pertama, orang yang sukses puasanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau infak. Dan infak enggak pernah ditekankan gede-gedenya, pokoknya infak. Apalagi ada kata-kata baik lapang ataupun sempit. Kalau lapang mungkin gede, ya sempit ya kecil lah, enggak apa-apa, tapi infak tidak boleh tidak. Apalagi yang punya penghasilan gitu. Yang nggak punya penghasilan aja bisa infak kok. Tolong direnungkan sendiri pada ikhwan. Jangan orang lain yang jadi ukuran. Saya sudah apa belum? Gitu aja pada ikhwan. Satu, itu tanda orang yang saumnya berhasil. Kalau mau kepengen lengkap lagi bagaimana tentang keutamaan infak, keutamaan sedekah, silakan digali sendiri pada ikhwan. Malu kalau mau dibahas terus-menerus. Yang kedua apa? Dalam surah Al-Imran 134, setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kok kalimat berikutnya wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan marah. Tuh. Jadi orang yang saumnya berhasil itu dia bisa mengendalikan marah, tapi bukan berarti enggak boleh marah. Kalau ada anak kita main HP asik, kemudian ada dengar azan kok kagak mau sholat, kayak gitu enggak dimarahin. Marahin para ikhwan. Tapi setelah dimarahin kemudian dia mau sholat, sudah disayang yang ada gitu loh.
Ada istri kita yang tidak mau memakai kerudung. Ada istri kita yang tidak mau taat terhadap suami. Apa nggak perlu dimarahin? Marahin. Tapi begitu udah pakai kerudung, apalagi dia udah taat, disayang pada itu. Gitu. Jadi marah itu bukan berarti saklek, nggak boleh marah. Anak mau sholat mau nggak bodoh gitu. Anak istri kita mau pakai jilbab atau tidak terserah. Gitu bukan. Itu namanya bukan orang yang baik, bukan orang yang saumnya berhasil, tapi justru orang yang dayus pada ikhwan. Melihat kejelekan dari keluarga kita dibiarkan aja para ikhwan. Sudah, kita tahulah kalau disuruh menahan marah, pertanyaannya ringan apa gampang para ikhwan? Susah apa mudah? Kalau disuruh menahan marah. Loh, kok suruh menahan marah susah sih? Emang beratnya apa sih kalau marah sih? Enaknya apa kalau marah itu? Kalau marah enak gak sih? Plong gitu. Kalau habis marah plong gitu. Marah kok plong gimana sih? Iya kalau memang kira-kira dengan marah plong tuh bisa nggak marahnya tanpa diketahui orang lain? Kalau mau marah masuk kamar, silakan marah, ketebak, plong keluar gitu. Bisa nggak gitu? Karena kalau marah ada orang lain itu bahaya. Itu justru yang nilainya di situ. Kalau hanya karena marah bisa jadi plong, masuk kamar mandi silakan marah sebesar-besarnya marah pada ikhwan. Tapi kalau udah plong keluar. Tapi ternyata dalam Islam bukan masalah plong dan gak plong. Kalau memang itu baik marah bisa mengeluarkan beban penderitaan dan segala macam atau kotoran, yakin tidak pernah jadi syarat untuk saum berhasil, jadi syarat untuk masuk surga tidak. Tapi justru karena memang marah itu dampaknya negatif banget para ikhwan. Bahkan yang paling beban banget para ikhwan, orang marah itu adalah orang yang paling lemah para ikhwan. Kalau nggak percaya para ikhwan, orang kalau lagi marah itu nggak punya daya apa-apa, ditiup aja jatuh. Pernah nyoba nggak para ikhwan? Ada orang lagi marah, tiup para ikhwan, jatuh gitu. Apalagi kata Mbah, belum ditiup udah jatuh sendiri para ikhwan. Maka pantas ketika ada sahabat minta nasihat kepada Rasul, ya Rasul tolong berikan nasihat kepadaku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Terus apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali jangan marah. Kenapa kok saya katakan orang marah itu lemah? Saking lemahnya ditiup aja jatuh. Iya, kan Nabi pernah menyatakan laisya syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu orang yang bisa nonjok tembok sampai roboh, bukan. Bukan orang yang kuat orang yang bisa mematahkan besi dengan tangan kosong, bukan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Subhanallah. Berarti kan tinggal diterjemahkan kan, kalau orang bisa mengendalikan diri ketika marah itu orang yang kuat, berarti ketika tidak bisa mengendalikan orang yang lemah selemah-lemahnya. Kalau nggak percaya silakan para ikhwan. Nih ibu-ibu, kalau ketika suaminya lagi marah, coba latihan ditiup. Apanya? Maunya niup apanya? Terserah mau niup apanya lah para ikhwan. Tambah marah. Semakin marahnya gede, semakin lemah para ikhwan. Semakin lemah. Bahkan beberapa cerita itu dikedepin aja jatuh. Maka udahlah, intinya sekarang jangan gampang marah. Kalau udah tahu bahwa marah itu nggak enak, jangan sekarang mulai dimarahkan. Makanya sekarang setelah taklim kali ini, evaluasi Ramadan, ketika ada suami yang marah, ingetin, ayo puasanya gimana gitu loh. Nanti demikian juga gitu, ketika suami ngeliat istrinya marah-marah, ayo udah sawalan belum? Gitu. Nah, gitu loh para ikhwan. Itu penting para ikhwan. Dan yang terakhir, yang ketiga di Ali Imran 134, setelah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaidha, yang ketiga wal 'afina 'anil nas.
Orang yang saumnya berhasil adalah orang yang mau memaafkan manusia. Dan ini terbukti kemarin Lebaran. Subhanallah para ikhwan. Orang gak pernah ketemu aja minta maaf, maafin ya. Dan dimaafkan itu. Masya Allah. Saya gak habis pikir tuh. Kok Lebaran isinya kok cuman maaf. Padahal mendinglah kalau sama orang yang bersalah minta maaf tuh wajar itu. Oh nggak pernah ketemu di mana tuh temu ya maaf lahir batin ya. Yang menjadi masalah sama orang lain minta maaf, tapi sama istri sendiri yang sering diomeli nggak pernah minta maaf. Gimana Pak? Sama istri yang sering diomelin, yang sering dipaido gitu. Minta maaf nggak Pak? Ya udahlah jangan bapak-bapak yang tanya. Ibu-ibu yang sering dikeselin sama suami, sering ngeselin sama suami, gitu loh. Minta maaf nggak Bu? Enggak ya? Lebaran doang minta maaf, padahal kan ketika Lebaran udah sebelum dia minta maaf udah happy gitu loh. Udah dimaafin banget, bahkan udah dikasih THR gitu loh. Belum minta maaf udah dikasih THR, kan? Apalagi kalau minta maaf ya THR-nya double kali deh. Masya Allah. Ya, tapi intinya para ikhwan mulai sekarang ternyata benar kedamaian dan keindahan dalam kehidupan, baik itu terkecil rumah tangga, besarnya adalah dalam kehidupan dunia itu benar maaf. Apa saja persoalannya kalau sudah dimaafkan beres para ikhwan. Utang segede apapun kalau udah dimaafkan bebas. Coba para ikhwan. Tapi kalau tidak ada maaf, sekecil apapun dia utang, maaf itu akan dituntut sampai hari kiamat pada ikhwan. Ini buat kita semuanya, mudah-mudahan dari evaluasi Ramadan minimal 3 hal yang perlu digarisbawahi buat kita, masing-masing mengukur diri sajalah. Saya bagaimana ya infaknya gitu loh. Bagaimana saya tentang marah, bagaimana saya tentang memaafkan. Nah gitu. Makanya kembali saya ingatkan bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Wong dalam rumah tangga kita aja untuk saling memaafkan aja berat, gitu. Ya, jadi mulai sekarang, mumpung masih suasana Syawal, coba lapangkan dada atau hati para ikhwan, baik yang bapak-bapak ataupun yang ibu-ibu, lapang selapang-lapangnya. Maafkan, sudah saya maafkan. Jadi ketika suami marah-marah, ketika dia minta maaf, sudah saya maafkan. Subhanallah, indah banget yakin para ikhwan. Walaupun makan cuma pakai bawang goreng. Enak banget kalau udah dimaafkan. Tapi sekalipun pakai daging, kalau belum dimaafkan yakin ganjel para ikhwan. Di leher ganjel para ikhwan. Itu yang menjadi penting buat kita semuanya. Kemudian yang ketiga para ikhwan, sedikit kami mengajak kepada para ikhwan merenung. Ada beberapa amaliyah Ramadan yang perlu dikoreksi. Ada 4 minimal para ikhwan. Amaliyah Ramadan yang terbesar, yang paling menonjol untuk kita garis bawain ada 4. Pertama saum. Ada yang sudah mengevaluasi apa yang para ikhwan rasakan dari saum Ramadan sebulan. Positif dan negatifnya nih. Enak dan tidaknya. Tentang saum aja dulu para ikhwan. Coba beberapa dalil tentang saum dihayati para ikhwan. Dalil yang telak banget, walaupun mungkin ada yang mengatakan doif, tapi saya merasakan indah banget. Kok kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Subhanallah. Itu dalil yang walaupun doif tapi bener tuh para ikhwan. Jangankan untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit jadi sehat. Contoh, salah satu penyakit yang sangat kronis serta rentan dengan telat makan. Itu kan penyakit emah. Kalau orang kena penyakit emah, sedikit aja telat makan, langsung apa yang dirasakan? Melilit para ikhwan. Coba karena memang itu gak niat ibadah. Seandainya para ikhwan yang kena penyakit emah, niat bismillah, ya Allah saya mau puasa. Begitu mulai sholat subuh, sudah minum ya sebelum subuh, sudah sahur. Coba rasakan para ikhwan, sholat subuh. Jam 5, jam 6, jam 7. Loh, sudah 3-4 jam kok masih enak. Subhanallah. Ini bisa dinyatakan lagi dengan
Nyanyian para ikhwan. Pernah dengar ada nyanyian yang dulu disebut dengan Tombo Ati? Nyanyiannya siapa itu? Upik. Apal ya. Nyanyiannya Upik. Itu kan Tombo Ati ada 5. Saya nggak apal 5. Tapi saya ngambil 1 dari 5 itu, kok bahasanya begini. Dari 5 obat hati yang dinyanyikan oleh Upik, itu salah satunya yang saya apal dengan bahasa kampung saya. Itu begini, wetengiro ingkang luwe. Itu apa tuh coba maksudnya? Apa artinya wetengiro ingkang luwe? Perutmu laperin, tapi jangan yang lapar kelaparan. Lapar yang diniatkan untuk ibadah, yaitu puasa. Ternyata puasa itu bisa mengobati hati. Nah, makanya kalau yang pertama tadi puasa bisa jadi sehat, yang kedua puasa itu bisa jadi tentram para ikhwan. Maka kalau sudah para ikhwan sudah bisa mendapat minimal 2 hal ini, puasa menyehatkan, kemudian puasa menenteramkan. Coba kalau bisa sih jangan ditinggalkan puasa. Karena apa? Ramadan Allah jadikan sebagai bulan pendidikan. Gitu kan? Sebulan Allah didik kita dengan berpuasa. Wajib, tidak ada kata tidak. Kecuali memang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Beberapa yang akhirnya boleh bayar fidyah gitu para ikhwan. Tapi yang mungkin para ikhwan juga harus tahu lagi, ada dalil ketika kemarin di bulan puasa saya mendengar begini. Orang yang berpuasa Allah jamin dengan 2 kebahagiaan. Jadi ada 2 kebahagiaan yang Allah tawarkan untuk orang yang berpuasa. Tahu 2 kebahagiaan itu? Satu kebahagiaan apa? Ketika mau buka puasa. Makanya kayaknya tidak ada orang yang berpuasa ketika mau buka tidak senang, tidak ada. Mesti senang. Jangankan yang menunya banyak, yang tidak pakai menu, cuman megang teh panas aja udah, waduh subhanallah. Makanya kalau ada orang yang berpuasa mau buka kok agak seneng, itu tanda-tanda tidak benar puasanya. Gitu kan? Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua apa? Yang tahu para ikhwan apa? Ketika nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan bahagia ketika mau buka, lebih-lebih ketika mau ketemu sama Allah. Maksudnya ketemu sama Allah kapan? Subhanallah. Berarti orang yang berpuasa yang ditunggu tuh mati. Mau ketemu sama Allah lebih bahagia daripada mau buka puasa. Masya Allah. Maka saya pesankan kepada para ikhwan, pertama, berbicara masalah puasa ini. Jangan sampai ada ikhwan riasa 1 yang tidak dapat syawalan. Pertama itu. Ada yang belum selesai syawalan? Baik, diinformasikan masih ada kurang lebih 10 hari lagi. Makanya saya katakan tidak boleh ada yang tidak dapat puasa Syawal. Kalau yang tidak selesai, denda. Iya, yang ikhwan dia 1 yang nggak selesai Syawalan, denda. 1 hari ganti uang 50.000. Mau puasa enggak? Subhanallah. Iya para iman, tolong dipikir puasa Syawal memang sunnah, tapi diberi pahala wajib seperti puasa Ramadan. Lah kalau sampai nggak diambil terlalu banget para iman, sangat amat terlalu. Oke, sebulan Syawal para iman dapat Syawalan. Tapi selanjutnya para ikhwan tolong jangan sampai puasa itu tidak lagi ada pada diri kita. Ada 2 pilihan. Pertama, puasa yang paling sederhana, yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa yang sebulan 3 hari. 13, 14, 15. Para ikhwan tahu kenapa kok disebut dengan Ayyamul Bid? Hari putih. Maksudnya hari putih apa? Iya, sebenarnya tuh hari putih itu hari purnama. Hari di saat bulan purnama itu hari putih. Gitu maksudnya para ikhwan. Itu minimal itu. Tapi kalau ini sering berkendala. Kenapa saya katakan sering berkendala? Iya, 3 hari ini tidak mesti harus jatuh pada hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat, nggak mesti.
Lah kalau pas berbarengan dengan hari jatuhnya hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan 5 harinya. Jumat, Sabtu, Ahad masalahnya bukan 5 harinya. Bukan disambung dengan Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan. Hari Sabtu, Ahadnya bisa nggak berpuasa karena sering ada undangan. Apalagi ibu-ibu sering diajak jalan-jalan sama suami tercintanya. Ayo kita jalan. Ya maka dari itu sudahlah. Kalau memang itu puasa yang 3 hari dalam sebulan berkendala, saya ngambil alternatif yang paling sederhana. Senin Kemis Pak Rekan. Dan dijamin Pak Rekan, orang yang puasa Senin Kemisnya berjalan dengan ikhlas, selain hatinya tenang, badannya sehat, apa Pak Rekan? Yakin bisa dirasakan, rezekinya gampang. Semua urusan dimudahkan. Lah, puasa kan urusannya kita dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Kita dengan Allah Pak Rekan. Itu pertama tentang puasa. Yang kedua, apa Pak Rekan yang ingat kemarin di bulan Ramadan, ibadah yang paling menonjol selain puasa? Intikaf jangan, terlalu berat itu. Yang umum aja, yang umum. Tarawih dulu deh. Tarawih dulu. Tarawih atau nama lainnya tahajud atau nama lainnya qiyamul lail atau nama lainnya qiyamul Ramadan. Iya. Para ikhwan, saya ingin menegaskan kepada para ikhwan, tidak ada di antara para ikhwan yang kembali di bulan Ramadan yang meninggalkan sholat tarawih itu. Cuman saya kepingin menegaskan lagi, ingat, jangan suka membeda-bedakan antara tarawih dengan tahajud. Sehingga jangan sampai ada muncul bahasa begini, Ustaz, kalau saya udah tarawih, boleh nggak saya tahajud? Pernah dengar pertanyaan gitu? Saya udah tarawih, boleh nggak saya tahajud? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi yang perlu ditegaskan lagi pada ikhwan, tahajud adalah tarawih yang dimalamkan. Tahajud adalah tarawih yang dimalamkan. Kalau tarawih adalah tahajud yang disorekan. Kalau boleh melihat hadis yang telak banget, hadis yang masyhur banget, yang mungkin kita jadikan sebagai senjata kita, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan begini, adalah Rasulullah sholat malamnya, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Saya ulangi lagi para ikhwan. Adalah Rasulullah, kata Aisyah, sholat malamnya itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Paham gak maksudnya? Iya, Rasulullah sholat malamnya tuh paling banyak tuh 11. Terus dari itu yang ada 23. Umar bin Khattab yang memberikan laporan seperti itu. Sekarang bertanya, kita mau ikut Umar atau mau ikut Rasulullah? Gitu aja. Oke, itu kembali di bulan Ramadan. Sekarang setelah keluar kita dari bulan Ramadan, maksudnya sholat malamnya tolong jangan sampai tidak. Walaupun tidak 11 rakaat gitu maksudnya. Walaupun tidak 11 rakaat. Berapa? Seberapapun. Paling minimal sekali, saya tekankan untuk ikhwan Riyasa 1, kalau boleh, yang belum biasa bangun malam, jangan sampai ketinggalan witir sebelum tidur. Atau bahasa gampangnya, witir habis isya. Kalau memang belum bisa sholat malam. Jangan suruh witir sebelum tidur, kagak. Saya mau sholat malam kagak. Disuruh witir kagak mau. Saya nggak mau itu para ikhwan. Kenapa para ikhwan? Iya, sholat malam itu, sholat tahajud atau sholat tarawih itu ada sholatnya orang-orang yang bertakwa. Kalau sholat zuhur, asal bisa mau jangan jadi ukuran. Tapi sholat malam itu sholat pilihan para ikhwan. Apalagi kalau para ikhwan ngambilnya adalah sholat sepertiga akhir malam. Itu luar biasa para ikhwan. Bahkan kalau mau dinilai-nilai secara dalil, kayaknya sholat wajib aja kalah. Kenapa saya bisa mengatakan sholat wajib kalah? Ya, kalau sholat wajib Allah tetap di langit yang ke-7. Tapi ketika sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat sepertiga akhir malam, itu Allah turun ke langit dunia ini. Turun ke langit dunia ini menyaksikan orang-orang yang bangun
Walaupun cuma sholat 2 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat, Allah saksikan. Turun Allah ke langit dunia ini dengan memberikan 2 tawaran. Siapa hambaku yang minta ampun, yakin akan saya ampuni. Siapa hambaku yang minta kebutuhan, mesti akan saya cukupi. Coba. Kalau masih banyak di antara kita yang masih keluh kesah dengan kekurangan, coba bangun malam. Jangan keluh kesah kepada orang lain, gak bakal bisa menyelesaikan. Bangun malam. Sholat 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir, mohon kepada Allah apa yang para ikhwan butuhkan. Itu Allah yang berjanji, bukan siapa-siapa. Kata Allah, siapa hambaku yang minta ampun, yakin akan saya ampuni. Ini yang biasa menjadi dambaan mereka, ada sholat taubat. Berarti nggak menganggap dengan sholat tahajud para ikhwan. Kemudian siapa yang butuh pasti akan saya penuhin. Ini mereka yang gemar dengan sholat hajat. Dia berarti nggak paham dengan sholat tahajud gitu para ikhwan. Jadi kalau masih ada yang merasa keluh kesah tentang kebutuhan, tentang apa segala macam persoalan, coba mulai sekarang bangun malam para ikhwan. Kalau mau ngadu, mengeluhlah kepada Allah, silakan. Ya Allah, saya punya masalah A, B, C, ya Allah. Coba para ikhwan. Apalagi dilanjutkan, karena itu bangunnya malam Kamis, kemudian dilanjutkan puasa Kamis. Masya Allah. Subhanallah. Indah banget. Kalau benar sholatnya, walaupun bangunnya malam gak akan keganggu siangnya. Karena sekarang ini masih banyak orang beralasan. Siangnya ngantuk, kenapa? Semalam saya bangun, sombong banget gitu loh. Pakai ngomong-ngomong semalam saya bangun siangnya ngantuk gitu loh. Itu karena males. Gak ada kerjaan, wajar tidur aja. Daripada keluyang-keluyung kemana-mana. Tapi kalau orang yang punya aktivitas, walaupun bangun malam, yakin nggak bakal akan ngantuk siang. Coba kalau nggak percaya tanya Mas Farhan, tanya sama Bu Devran ini, bangunnya jam 2 jam 3 udah bangun, siang keliling enjoy aja mereka, nggak tahu keliling apa itu. Subhanallah. Dah 2, pertama saum, kedua tarawih atau qiyamul lail atau tahajud. Untuk kita semuanya yakin. Bahkan terakhir para ikhwan diinformasikan semboyan kita sekarang ini apapun kegiatannya mesti dikaitkan dengan Al-Aqsa. Ternyata gak bakal bisa menyelesaikan Al-Aqsa tanpa orang yang gemar tahajud. Yakin para ikhwan, yakin. Dari sejarah awal para sahabat dulu cara membebaskan Al-Aqsa itu ternyata dimenangkan oleh orang-orang yang ahli sholat malam. Gitu. Makanya kalau sekarang kita mau bela Al-Aqsa hakun, aku kagak bangun malam, bohong gitu. Kepalanya ikat pakai udang-udang bendera Palestina, ngomong Al-Aqsa hakun, kagak bangun malam. Omdo gitu loh pada. Iya, jadi bangun malam ternyata kalau mau kepengen bener mau ikut kepengen membela, membebaskan Al-Aqsa, bangun malam mereka. Masya Allah. 2, apa yang ketiga? Tilawatil Quran. Subhanallah para ikhwan. Saya yakin para ikhwan kemarin lihat muka-muka para ikhwan, saya lihat minimal kemarin dapat 2 kali khatam. Khatam yang pertama kebiasaan ode kaki, khatam yang pertama, khatam yang kedua Ramadan, gitu. Jadi minimal 2 para ikhwan. Kalau bisa 2 itu terus dibawa di luar bulan Ramadan. Jangan sekarang udah di luar Ramadan masih tetap ode kaki one day one juz, kholas 1 juz, itu mah nggak dapat itu. Belum dapat Ramadan, wong sebelum Ramadan juga udah itu. Ya minimal lah tambah, jangan cuman 1 kali kolas itu doang. Ada yang protes, kolas 1 aja kadang-kadang mau maghrib baru kolas itu. Aduh sebelum ngapain aja gitu loh, ngapain aja. Para ikhwan coba merenung gitu. Ada nggak orang yang sibuk melebihi sibuknya Imamul Muslimin? Belum ada. Imam itu minimal 2 kali khatam dalam 1 bulan. Alias 1 hari itu minimal 2 juz. Itu imam orang sesibuk itu para ikhwan. Kita orang yang masih kelontang-kelantung, dagang juga masih bisa disambi, masih mau alasan gak mau baca Quran. Masya Allah. Terus hasil Ramadan kita kemarin apaan? Ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar, nggak dikeluarkan di bulan Ramadan. Iya, para ikhwan kita tahu Ramadan itu bulan pendidikan, maka hasil dari pendidikan itu dirasakan setelah keluar daripada bulan Ramadan.
Persis, haji umroh itu bukan di tanah suci setelah kembali ke tanah air. Sholat bukan ketika sholat bisa baca Al-Qurannya panjang, bisa sujudnya lama. Bukan, tapi setelah selesai sholat bagaimana aktivitas hariannya. Demikian juga kita, Ramadan bukan di bulan Ramadan 3 juz dalam satu hari. Gitu kan? Sholat tarawih 11 gak pernah kurang. Sodakoh tiap sore kita bikin takjil, berbagi. Bukan itu. Coba lihat sekarang di bulan Syawal. Masih gak berjalan takjilnya? Masih gak berjalan 3 juznya? Masih gak berjalan yang 11 rakaat sholat malamnya? Itu baru mau dilihat gitu para ikhwan. Ya, sudah. Saum, kemudian apa tadi? Tarawih. Yang ketiga, tilawatul Quran. Yang keempat, apa para ikhwan? Di bulan Ramadan kemarin yang paling para ikhwan lihat apa? Yang saya lihat para ikhwan sodakoh yang melimpah ruah. Bukan hanya di masjid, di musola-musola, bahkan di jalan-jalan. Saya melihat para ikhwan, termasuk beberapa suban kita datang ke perempatan sono bagi takjil. Kita mah cuma takjil, orang-orang pakai mobil bawa nasi bungkus berbagi. Tapi sayang cuma bulan Ramadan tok. Sekarang Ramadan sudah tidak. Padahal kan para ikhwan tahu orang Ramadan nggak dikasih aja semua udah pada nyiapin di rumah. Kok tambah dikasih nggak kemakan. Sekarang yang banyak orang bisa makan kapan saja kagak ada yang ngasih. Ini sebenarnya pendidikan dari mana gitu ya? Hah? Yang bener aja. Rezekinya bulan Ramadan aja bohong itu. Gitu. Justru saya merasakan Ramadan tidak lebih baik rezekinya daripada bulan Ramadan para ikhwan. Ya sudahlah para ikhwan, tapi niat dulu aja lah. Ya Allah saya kepengin bersedekah. Ya Allah saya kepengin bersedekah. Sedekah aja. Persis apalagi kita masih hidup. Orang yang sudah mati saja kepengin bangun hanya kepengin mau sodakoh. Orang yang mati kepengin bangun, kepengin dihidupkan sebentar saja mau sodakoh. Maka sampai ada kalimat orang yang udah mati gini. Fayaqul, itu orang yang udah mati ngomong ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda kematianku sebentar saja matinya. Ngapain? Fa'as-sadaqah, saya mau bersedekah dulu. Itu orang yang mau mati ngomong, ya Allah jangan kau matikan sebentar saja dulu, saya mau sedekah dulu. Bukan saya mau umroh dulu, bukan mau saya mau sholat dulu, bukan saya mau baca Quran dulu, bukan, mau sedekah. Artinya buat kita yang masih ada kesempatan bersedekah, coba para ikhwan. Jangan sekali-kali tidak. Tapi bagi kita jangan pusing para ikhwan, nggak mesti harus berbagi takjil keluar, tapi infak tiap bulan saja. Rajin luar biasa para ikhwan. Udah cukup itu aja para ikhwan. Infak bulanan penuhin saja, selesai. Yakin seberapapun para ikhwan. Dan saya tekankan pada kesempatan kali ini, infak ternyata menjadi ukuran iman seseorang. Kalau para ikhwan kepengen ukur imannya seberapa besar, kalau mau digadein iman kita tuh berapa nilainya, lihat infaknya. Semakin tinggi iman, semakin besar infak. Semakin sedikit infak, semakin rendahnya iman. Sudah, jangan orang lain yang dinilai, diri kita sendiri. Nah, saya sampaikan sampai di sini. Silakan ada yang mau protes, atau ada yang mau nanya, atau ada yang mau membantah. Kita sharing aja para ikhwan, gitu loh. Jangan tinggal diam. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Kalau Ramadan sudah sebulan kita bela-belain, dikasih kesenangan dengan THR, ditambah lagi bisa pulang kampung bebas. Kau temu sekarang nggak ada hasilnya, maaf. Gak ada bedanya dengan sebelumnya. Ngapain Ramadan? Maka pantas Rasulullah mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Tidak benar dapat apa-apa. Nah sekarang kita jangan. Silakan, apa yang pada mau ambil. Baca Quran sudah, one day one juz jalan. Tapi tingkatkan, jangan cuma hanya itu. Gitu kan? Bangun malam, walaupun belum bisa 11 rakaat, minimal witir sebelum tidur. Itu yang saya katakan kepada ikhwan. Kemudian puasa kalau bisa ya Senin Kemis lah para ikhwan. Senin Kemis ya Allah. Ibarat para ikhwan punya mesin, punya pabrik, cobalah Senin Kemis diistirahatkan pabriknya.
Kalau boleh para ikhwan, Senin Kemis coba dapurnya di sepikan kita para ikhwan. Ya. Dari survei membuktikan ternyata dalam kesibukan kita sehari-hari yang paling banyak pengeluaran ternyata dapur. Makanya pantas orang-orang sekarang yang pada bikin rumah terkini nggak dikasih dapur. Karena tuh ternyata paling banyak pengeluarannya sehingga nggak ada dapurnya. Ngapain dapur membuat banyak pengeluaran sehingga rumah-rumah modern nggak ada dapurnya. Seneng kan ibu-ibu kalau nggak dikasih dapur kan? Masya Allah. Biar mas warteg laku. Udah ke warteg aja murah meriah. Nggak perlu pakai nyuci piring. Nggak perlu pakai beli gas gitu loh. Udah cukup ke warteg aja. Yakin para ikhwan 10.000 kenyang. Apalagi ikhwan yang kesono. Aduh. Subhanallah. Itu hari-hari 10.000 kenyang. Nah apalagi kalau kita Senin Kemis puasa. Mas Barir menampung. Yang puasa buka gratis. Nggak tahu masih berlaku apa enggak sekarang? Masih ya? Nah, itu. Tapi sayang pada tawadu ikhwan-ikhwan kita. Walaupun puasa pada nggak mau ke situ. Walaupun ada tulisan yang buka puasa ke sini gratis, nggak mau dicap sombong banget, enggak. Atau riak enggak. Makanya Mbah juga diem aja di dapur, mendingan goreng tempe sendiri gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa. Tapi ininya bersihkan. Jadi kita dari berbagai macam. Silakan Pak Ikhwan, ada yang mau tanyakan? Seputar Ramadan, seputar Syawal. Saya minta sekali lagi jangan sampai ada ikhwan Riyah satu yang tidak dapat Syawalan. Masih ada waktu kurang lebih 10 hari lagi. Karena bulan Syawal sampai dengan tanggal 31 Mei. Ini sekarang baru tanggal 20. Oh, masih ada kesempatan. Sekalipun ada yang belum mulai sama sekali, masih ada bisa. Tapi kalau sampai ada yang tidak melaksanakan saum, yakin pada ikhwan, rugi. Kenapa saya katakan rugi? Lah puasa sunat dikasih pahala wajib kok nggak diambil. Di mana ada kalau bukan di bulan Syawal ini, Pak. Silakan, ada yang mau nanya? Mas Farhan. Sholat berjamaah, silakan. Berjamaah kan 27. andai kata dicontohkan uang lah di masjid itu berjamaah 1 juta, di rumah itu 10.000, mau pilih yang mana? Pasti kan pilihnya kan yang 1 juta. Nah terus dikaitkan lagi orang yang cerdas pasti akan Milih yang 1 juta. yang 1 juta. Berarti yang memilih 10.000 itu orang yang Bodoh. Nah, bagaimana pendapat Abun dengan bahasa seperti itu dan dikemas dengan bahasa begini. Orang yang sering sholat berjamaah di masjid setiap waktu, tapi meremehkan orang yang Tidak berjamaah. sholat berjamaah itu dan sombong itu lebih berbahaya. Ya. Apa? Jangan ada yang tersinggung. Jangan. Iya. Jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang tersindir gitu, Pak Ikhwan. Tadi mencontohkannya terlalu kecil. Kan saya sudah pernah mengatakan. Kan Pak sholat berjamaah 27 derajat. Apa siatnya derajat? Sudah karena susah mengartikan derajat, ganti aja rupiah 27 juta gitu. Sholat berjamaah 27 juta, sholat sendiri 2, cuma 100 juta gitu. Kan hanya orang yang cerdas yang mengambil 27 juta. Kalau dia masih tetap milih yang 1 juta, bodoh banget itu. Insya Allah kan. Apalagi di bulan Ramadan kemarin dikalikan 10 lagi. Nah pertanyaannya bagaimana? Sudah sholat berjamaah tapi menghina atau meremehkan orang sholat berjamaah. Oh, meremehkan orang yang berjamaah. Bagusan mana? Gitu. Jadi kalau tadi Mas Farkan mengambil contohnya orang yang berjamaah tapi meremehkan yang nggak berjamaah. Tapi ada orang yang nggak berjamaah tapi ramah, sopan dan dermawan. Bagusan mana coba?
Ayo para ikhwan memilih bagusan mana? Ada yang berjamaahnya rajin 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Senin Kemisnya nggak pernah ketinggalan. Tadarusnya 3 juz sehari. Tapi meremehkan orang yang nggak berjamaah. Tapi ada yang cuma 1 juz saja susah. Empot-empotan kadang sampai maghrib udah. Diingetin mau dimerahin ternyata diganti lagi hitam lagi karena ternyata habis maghrib kholas gitu loh. Dan juga sholat berjamaah belentang-belentong. Tapi dia bijak banget, ramah banget. Bagusan mana coba? Bingung kan? Jangan sekali-kali mengatakan, oh ya bagusan yang gak berjamaah. Oh gak berjamaah kok bagus. Lah habis yang berjamaah kayak gitu. Ya jangan begitu. Orang bijak, orang alim yang mengatakan begini Pak Ikhwan. Orang bijak mengatakan gini. Dia yang sudah berjamaah masih begitu. Apalagi kalau dia gak berjamaah. Kayak apa dia gitu. Lah ini yang gak berjamaah bisa sopan, bisa ramah. Gitu kan? Itu nggak berjamaah aja kayak gitu. Apalagi udah gitu aja. Tapi jangan kita langsung sombong, lah belagu aja lo. Ya jangan gitu. Coba para ikhwan introspeksi aja. Karena apa? Itu mengundang banget, mengundang kita juga ikut peran dalam dosa di situ para ikhwan. Kalau kita mau ikut-ikutan sudah. Kalau ada orang yang berdosa jangan ikut-ikutan dosa. Umpama kita termasuk orang yang dihina, umpama kita termasuk orang yang diremehkan, jangan membalas. Bisa nggak berikhwan? Kita belum bisa maksimal sholat berjamaahnya 5 waktu, baru 3 waktu umpamanya, atau baru 2 waktu, baru isya sama subuh. Karena kalau zuhur asar di jalan susah, kemudian maghrib masih di jalan juga belum sampai rumah. Tapi isya dan subuh dia rajin sholat berjamaah. Di sholat cuma maghrib isya sama subuh nih. Saya nih 5 waktu. Aduh subhanallah. Jangan dibalas. Diam aja diam. Jangan kejelekan itu ditambah dengan aktivitas yang kita tahu. Ya Mas Farhan. Jadi jangan sejuta lah yang sholat berjamaah pelit banget. 27 juta. Gitu. Itu kenapa kau ngambil pakai juta yang sederhana lah. Kalau pakai miliar kebesaran. Nanti ngitungnya susah. 27 juta. Yakin ini masih belum ada orang yang ngeriun. Belum ada orang yang butuh dengan jutaan itu para ikhwan. Jadi dia kayaknya seolah-olah udah lebih hebat. Cukup dengan apa yang dia tahu. Gak perlu pakai diganggu gugat orang lain para ikhwan. Tidak. Oke yang lain silakan. Muslimah juga boleh. Protes silakan. Ibu-ibu ada yang masih belum selesai hafalannya? Belum selesai ya? Tapi kira-kira selesai nggak sampai akhir Mei? Ya, berbicara masalah kata Mas Rozikin tadi antara utang dan Syawal. Yakin kemarin rame perdebatan nggak selesai. Gimana puasa Syawal dulu apa bayar utang dulu? Syawal dulu, kata Mas Rozikin. Tapi ada orang yang fanatik lagi, kagak bisa. Utang itu lebih wajib daripada Syawal. Gitu ada yang bilang begitu. Tapi jangan kaku para ikhwan. Kalau para ikhwan bisa perhitungannya matang, bisa membayar hutang lebih dulu daripada Syawalan, dan Syawalan tidak terlambat, bagus, istimewa. Tapi kalau para ikhwan gara-gara membayar hutang dulu kemudian Syawal gak kebagian, pakai otak. Gitu. Kan Syawal cuma 1 bulan. Kita diberikan bayar utang besok bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah masih bisa. Tapi jangan diberikan kesempatan begitu kemudian sudah selesai Syawalan, kemudian utangnya nanti sampai bulan Sya'ban, kagak. Selesai Syawalan sambung bayar utangnya, beres. Apalagi kalau pada ikhwan niat aja, saya bayar utangnya sekalian Senin Kemis. Boleh pada ikhwan. Senin Kemis bayar utang, dapatnya dua-duanya insya Allah. Oh, ya. Jadi jangan kaku. Aduh, wajiban puasa bayar utang dulu ya. Dihitung-hitung. Waduh, gak kebagian saya. Akhirnya ikut-ikutan bayar utang dulu. Syawalnya cuma dapat 2 hari. Mang enak. Gitu kan? Itu. Baik. Jadi buat kita semuanya, utang jangan terlalu jadi risau, tapi jalankan dengan yakin. Kalau para ikhwan dari awal kemarin diperhitungkan dapat bayar utang kebayar, Syawal juga selesai. Yang lain silakan. Muslimin ada yang belum selesai Syawalan? Nanti kalau sudah semuanya selesai Syawalan,
Kita makan-makan. Insya Allah. Silakan requestnya mau apa? Mau nasi kebuli atau mau apa Pak Rosigin? Kambing guling, kepala kakap. Nah, ada yang punya lauk kok biar. Ada yang punya lauk kok bingung. Jangan kepalanya, buntut tengahnya juga dapat mereka. So amat. Bilang aja sama Mas Mukheri, berangkatnya lebih awal ke lautnya. Itu kakap masih berada di pinggir, gitu loh. Kalau udah siang ke tengah gitu loh pada ikhwan. Makanya datang lebih awal, itu masih di pinggir gitu loh pada ikhwan. Tangkepin pada ikhwan. Kalau repot nangkepin sono, ada yang sudah diantarin ke rumah-rumah. Ikan-ikan ditawarin tinggal berhentiin aja. Lo di depan rumah saya Pondok Kelapa sono Bintara, itu pagi-pagi sudah tukang ikan, mau yang udang, mau yang tongkol, mau yang kakap diedarin ke rumah. Kakap begitu. Subhanallah. Ada di kantri kerangnya ada kerang. Aduh, dikasih kerang lagi pada ikhwan. Udah berapa nih? Dibayarin kerang, udah dimasak bareng, makan bareng seriasa, makan kerang. Orang-orang kaya kan makan kerangnya digelar pakai kertas itu ya. Kita nggak boleh pakai kertas pada ikhwan. Digelar di keramik, makan bareng-bareng. Masya Allah. Ya, jadi kalau bisa jangan kalau mau makan-makan jangan lewat bulan Syawal, tapi syaratnya selesai semua Syawalan. Kalau ada satu aja yang nggak selesai Syawalan, jangan jadi makan-makan, nggak jadi makan-makan. Saat gagal. Ya kalau memang nggak ada kepala kakap, nggak ada nasi kebuli, ya lontong-lontong isi nggak apa-apa lah pada. Membuktikan bahwa ikhwan Riyasa 1 selesai Syawalan, alhamdulillah, masya Allah. Baik Pak Ikhwan, kalau nggak ada yang mau tanyain, mau nanya atau mau ngetes ini? Takut ditanya sama Ustaz. Silakan. Aduh. Oke. Perhatikan Pak Ikhwan, Riyasa 1 yang merasa infak daftarnya sama Mas Amir Mal kosong. Pak Ikhwan, pertama, infak itu bukan untuk Mas Mukheri, bukan untuk Amir Riyasah, bukan untuk naib, bukan untuk imam, bukan. Para ikhwan, infak itu untuk ikhwan sendiri. Maka kesimpulannya, para ikhwan yang nggak mau infak, jangan mimpi para ikhwan akan kecukupan hidup. Itu satu. Yang kedua, dalil yang mengatakan kalau para ikhwan bahwa infak kepada keluarga saudara, family itu lebih utama, ya. Tapi jangan mengurangi infak yang menjadi ketetapan. Wong para ikhwan sekolah aja ada iurannya, gitu kan? Mobil motor aja pajak-pajaknya. Saya di rumah RT aja setiap iuran RT ada didatengin nggak pernah. Jadi kalau di Pondok Kelapa setiap tanggal 5 tukang eder itu bawa kartu RT gitu. Udah nggak perlu pakai macam-macam. Oh ada Mas Iwan, udah narikin. Nggak pernah tawar-menawar. Itu selalu isi. Ini masa kita untuk jamaah tiket masuk surga, kita udah berjanji akan menolong Allah, akan mentaati imamul muslimin, kagak mau infak. Yakin para ikhwan, tidak akan didoakan oleh imamul muslimin. Masya Allah. Dan dibalik gini,
Kalau para ikhwan mengutamakan keluarga, kemudian jamaah tidak diinfakin, maaf, nggak akan kecukupan. Tapi kalau para ikhwan memenuhi amanat imam, infak jamaah, yakin keluarga Allah yang akan mencukupkan. Ini yang mungkin memang belum dirasakan para ikhwan. Lebih-lebih kalau para ikhwan melaksanakan infaknya pagi hari atau subuh. Pernah dengar kata-kata infak subuh? Ada infak subuh pernah dengar? Selain ada bahasa subuh, selain infak apa sih? Iya, ada sodako subuh. Selain ada subuh, selain kata-kata infak dan sodako di waktu subuh, ada apa lagi yang kata-kata subuh? Iya, selain sodako subuh atau infak subuh, ada apa lagi yang ada kata-kata subuh-subuh gitu? Enggak ada ya? Subhanallah. Setiap pagi hari itu malaikat diutus oleh Allah, 2 malaikat turun ke langit ke bumi ini. Dan 2 malaikat itu masing-masing berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikan kecukupan, berikan keberkahan, berikan kelebihan dan kekayaan bagi orang yang infak di pagi hari ini. Itu malaikat yang satu. Tahu malaikat yang kedua? Doanya apa? Ya Allah, binasakan para ikhwan. Binasakan orang yang tidak mau infak di pagi hari ini. Itu malaikat utusan Allah yang mendoa begitu para ikhwan. Aduh, yang namanya binasa itu bukan berarti angus hartanya, enggak. Ada hartanya, banyak di hartanya, tapi enggak dirasakan cukup dan tidak dirasakan enak. Coba. Tapi kalau udah diberikan doa berkah, kecukupan walaupun sedikit, hidupnya nyaman dan nyenyak tidurnya para ikhwan. Insya Allah. Makanya kepada para ikhwan mulai sekarang, ayo. Kepengin diberikan kecukupan, kepengin semua urusannya dimudahkan, infak. Jangan sekali-kali kita termasuk orang yang menyesal, jangan termasuk orang-orang yang merugi, apalagi kecewa di kemudian hari nanti para ikhwan. Hanya dengan gara-gara infak para ikhwan. Yakin sebesar apapun para ikhwan yang infak, itulah nilai para ikhwan dan akan memberikan nilai tersendiri para ikhwan merasakan dampak dan hasilnya. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar milik Allah, yang salah dari saya. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.